Jakarta menginjak usia 499 tahun. Sebagai kota global, Jakarta terus tumbuh sebagai kota metropolitan dengan berbagai pembangunan di segala bidang. Denyut roda pembangunan kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa ini nyaris tanpa henti. Di antaranya pembangunan akses yang jadi kebutuhan penting bagi warga Jakarta dan daerah penyangganya. Kota yang nyaman nggak cuma bicara soal jalanan mulus di mana-mana atau tersedianya transportasi yang paling modern. Tapi yang nggak kalah penting untuk diingat adalah bagaimana seluruh fasilitas publik itu bisa dan mudah. Sekali lagi, bisa dan mudah untuk diakses oleh semua orang, baik kalangan lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah, pertanyaannya sekarang ketika mereka yang membutuhkan bantuan dan akses khusus itu ingin beraktivitas di ruang publik, apakah mereka masih menemui kendala? Namun di lapangan, sejumlah kendala masih ditemui. Beberapa fasilitas yang seharusnya membantu mobilitas pengguna belum berfungsi optimal. Pemirsa, saat ini saya ada di jembatan penyeberangan orang di Jalan Tanjung Barat Lama, Jakarta Selatan. Dan tadi saya perhatikan banyak sekali lansia yang harus mengakses jembatan ini tanpa menggunakan lift, karena lift ini tidak berfungsi menurut warga. Ini sudah kurang lebih 1 bulan tidak difungsikan, dan ini juga bisa menghambat akses bagi para difabel ataupun orang tua yang berpergian dengan anak. Sementara janji Jakarta untuk lebih inklusif kepada para difabel seakan masih jauh api dari panggang. Ada ubin pemandu, tidak ada ubin pemandu, malah ambles. Dan di sebelah sini baru ada lagi ubin pemandu. Malah di sini ada tiang listrik dengan kabel yang menjuntai-juntai. Nah, buat para tunanetra yang sering menggunakan akses ini tentu agak mengganggu. Ibarat menggunakan handphone yang ketika berkomunikasi tiba-tiba signalnya hilang, tentu ini akan sangat membingungkan. Bagi Ramaditya Adhikara, seorang penyandang tunanetra, guiding block menjadi salah satu fasilitas penting yang membantunya beraktivitas secara mandiri. Mengandalkan tongkat dan tekstur ubin pemandu berwarna kuning, pria 45 tahun ini berusaha mengikuti jalur yang tersedia. Tetapi, perjalanannya tidak selalu mulus. Rama menilai positif perkembangan fasilitas publik dan juga transportasi di Jakarta, meski masih perlu penyempurnaan. Orang dengan penglihatan yang sempurna bisa berjalan di atas trotoar dengan normal, maka hendaknya kami yang disabilitas netra pun dengan melalui guiding block ini hendaknya bisa berjalan secara normal. Artinya jangan sampai ada gangguan. Para difabel pun mendesak Pemprov Jakarta untuk melibatkan komunitas difabel dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik, khususnya bagi penyandang disabilitas. Ini semua menurut saya disebabkan karena ketika perencanaan tidak melibatkan komunitas secara langsung. Komunitas itu hanya dilibatkan ketika sudah hampir jadi terus diminta ngecek gitu. Nah, ketika kami memberikan masukan, seringkali sudah nggak mungkin, orang sudah hampir jadi kok. Kan harusnya pelibatan bermakna itu sejak perencanaan, itu pelibatan bermakna namanya. Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim jajarannya sudah berupaya keras menyempurnakan fasilitas umum bagi para difabel, termasuk transportasi umum. Maka dengan demikian pedestrian yang ada maupun JPO maupun hal yang dibangun baru, salah satu hal yang saya putuskan dalam rapat, pasti pertanyaannya apakah ini sudah memikirkan untuk disabilitas. Termasuk pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempunyai beberapa transportasi publik yang khusus untuk disabilitas. Di usia ke-499 tahun, harapan agar kota Jakarta inklusif bagi warganya tetap mengemuka. Dan bagi warganya, harapan hadirnya ruang yang setara bagi semua bukanlah mimpi belaka. Tim Liputan CNN Indonesia.